Selamat siang Pak Indra. Ya, selamat siang Bu Dwi. Bagaimana kabarnya Pak Indra? Alhamdulillah baik. Ya, lama tidak berjumpa ya Pak ya. Iya, saya sibuk terus, jadi tidak sempat ke kantor Bu Dwi. Iya Pak Indra. Pak Indra tadi WhatsApp saya. Katanya ingin ngobrol sesuatu. Iya Bu, ya kan eh, di tengah-tengah kesibukan itu kan biasanya saya kan eh, apa istilahnya komunikasi dengan anak-anak atau pembelajaran dengan anak-anak itu agak eh, menemui kendala. Iya Pak. Jadi uh, gimana ya? Kadang itu kalau jam siang atau apa gitu, saya kurang pede untuk menghadapi anak-anak. Jadi tujuan pertemuan kita ini untuk apa ya Pak Indra ya? Ya, saya pengen menemukan solusi. Jadi uh, gimana enaknya kalau saya itu kan ngajar matematika Bu ya, Iya Pak. itu biar anak-anak itu minat gitu. Minat terhadap pelajaran matematika. Ya, apalagi Oke. kalau pas jam siang Bu ya, Ya, tuh. lebih bersemangat. Nah, agar lebih bersemangat, lebih eh, istilahnya lebih greget untuk mengikuti itu. Nah, dari yang Bapak sharingkan tadi, apa yang sudah Bapak lakukan selama ini, yang menurut Bapak keberhasilan apa yang sudah selama ini Bapak lakukan untuk meningkatkan semangat anak-anak dalam pembelajaran matematika itu, Pak? Iya, eh, biasanya kan kita lama Bu ya, jadi 4 jam pelajaran, ada yang 3 jam pelajaran. Kalau waktu siang gitu ya saya kasih ice breaking. Kalau enggak gitu ya paling kita ngobrol dulu 15 menit. Maunya gimana anak-anak, atau yang mungkin ada yang izin sholat dulu, ada yang Pak habis praktek ini tadi minta istirahat dulu, paling gitu ya. Oke, saya silahkan, tapi saya batasi tetap 15 menit paling lama. Ya gitu Bu. Jadi untuk fokusnya anak-anak ke saya, karena di jam-jam segitu kan udah fokus mereka udah mulai hilang, Ya, Pak. udah panas, terus jam-jam istilahnya jam-jam siang pelajarannya matematika, jadi mereka itu sedikit kurang berminat. Iya, Pak. Ya gitu. Apa kekuatan Pak Indra untuk mencapai tujuan tersebut, Pak? Pak Indra ingin mencapai tujuan anak-anak itu lebih semangat gitu. Kekuatan apa yang Pak Indra miliki? Uh, saya kan memimpin, saya kan memimpin Ya, pembelajaran. Nah, itu yang saya gunakan. Jadi sebisa mungkin saya memimpin mereka, tapi sebagai pemimpin juga kita tidak boleh kan istilahnya membosankan bagi mereka. iya Pak. Kita di samping menjadi pemimpin pembelajaran, tapi di sisi lain ya jadi pelayan kan Bu, jadi pelayan, jadi penuntun anak-anak. Nah, itu kan itu yang membuat saya ini bisa, ini nanti bisa, pasti bisa saya.
waktu. Ya, tapi kan eh, dengan kendala waktu atau dengan kendala semangat anak-anak, kadang kita dalam memimpin pembelajaran, dalam menuntun anak-anak, itu kan anak-anak kurang kurang gimana, kurang semangat atau apa. Nah, itu yang saya buat. Jadi misalkan saya giring anak-anak dulu untuk bermain atau apa, baru saya fokuskan ke pembelajaran saya. Jadi adalah beberapa kendala yang sudah Pak Indra sampaikan. Apa Pak rencana solusi mengatasi kendala tersebut, Pak? Iya, kalau 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 saya mengatakan itu bukan kendala ya, tapi Ya, masalah bersama ya, kendala bersama lah istilahnya ya. Anak-anak juga gitu mengalami kurang semangat belajar. Saya pun juga gitu. Saya kan kalau udah jam siang atau apa juga mengalami ya yang namanya lelah dan sebagainya. Nah, saya pasti yang pertama ya pengelolaan emosi, baik emosi saya maupun emosi anak-anak. Ya mungkin karena saya mengajar di ya kita kan di SMK Bu ya, mungkin ya, mengelola anak-anak itu kan kurang ya, pengelolaan emosinya. Nah, mereka itu menggebu-gebu. Jadi misalkan kalau bosan ya bosan, kalau seneng ya seneng kan gitu. Jadi saya sebisa mungkin uh, menuntun mereka untuk mengelola emosinya sendiri dan membuat mereka itu ayo semangat belajar di jam-jam siang, meskipun pelajarannya entah fisika, kimia, matematika, bahasa Indonesia atau apapun pelajarannya, ayo semangat dulu biar fokus nantinya. ya bagus sekali Pak Indra. Agar anak-anak semakin semangat, begitu ya Pak Indra ya? Iya Bu, ya karena anak-anak itu kan unik ya, kadang pribadinya itu Iya, unik. Apalagi satu anak itu Bu ya, satu kelas 36 anak kan unik-unik sekali kan gitu. Jadi kita pandai-pandai memetakan emosi mereka, memetakan kebutuhan mereka. Nah itu yang kadang membuat pembelajaran saya itu kadang ya nggak apa-apa lah saya berkorban 15 menit. Kadang kalau sudah siang sampai jam ke-12 gitu, saya bingung mau ngapain. Kan jam ke-12 itu sudah jam setengah 3 sore itu mau saya apakan, anak-anak sudah bosan dan sebagainya. Nah akhirnya yaitu kita ngobrol dulu, bahkan sampai 20 menit 30 menit ya saya korbankan, enggak apa-apa, tapi mereka kan 1,5 jam ya, 1 jam itu bisa full fokus ke iya, saya. iya. Apakah itu ukuran keberhasilan dari Bapak saat mengajar? Iya, kalau ukuran keberhasilan itu uh, paling ya misalkan saya cuma melihat aja, kalau rubriknya enggak ada Bu ya, saya Ya, melihat aja. Biasanya anak-anak itu bosan, kalau bosan itu kan Pak izin ke kamar mandi Pak ya, Pak izin gitu. Nah, tapi kalau saya tolak ukurnya berarti kalau anak-anak itu sudah minim yang izin, lalu tidak ada yang ngobrol sendiri dengan temannya, fokus ya, mengerjakan, lalu kita memeriksa pekerjaan mereka juga, misalkan kita kasih 10 soal, dalam 1 jam itu mereka sudah bisa menyelesaikan di atas 5 soal atau di atas 7 soal atau 8 soal. Syukur-syukur kalau sudah selesai. Nah itu yang menjadi tolak ukur saya. Dan alhamdulillah misalkan 2 kali 45 menit saya korbankan misalkan 20 menit. Nah yang sisanya itu sudah anak-anak buat perhatikan ke saya, fokus, lalu mengerjakan soal, sudah selesai. apakah ada langkah strategi yang lain, Pak, yang lebih menarik lagi? Iya, strategi saya dengan Ya, kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati Bu ya.
Iya. mereka boleh minum, Bagus tidak ya. tidak boleh makan, tapi kalau Iya, Pak. makan nanti ganggu kan, boleh minum asal punyanya sendiri. Lalu Iya, silakan kalau mau bekerja sama, tapi dengan teman satu bangku, atau iya, bahkan mungkin ada yang mau, Pak, gimana kalau saya mencari jawaban atau mencari sumber belajar dari sumber lain selain buku dan iya, sebagainya. Oh ya silakan, asalkan misalkan dengan laptop atau dengan HP, pokoknya mereka itu benar-benar membutuhkan atau benar-benar mencari sumber belajar yang lain, itu saya silakan, tetap saya pantau. Nah, itu strategi saya. Jadi anak-anak itu meskipun nyari materi, tapi kalau megang HP itu apa itu kan kelihatan seneng. iya, Lalu Bapak. kalau minum atau boleh mengobrol dengan teman satu bangku, mereka itu tetap tetap seneng. Jadi tetap kayak enjoy ngobrol biasa, tapi pekerjaan juga selesai. Iya, jadi lebih rileks gitu ya, Pak ya. Ya, Bagaimana Bapak itu tetap menjaga komitmen seperti itu, Pak? iya. Kalau untuk menjaga komitmen itu, ya kalau sudah anak-anak sudah meyakini keyakinan kelas, kalau kita sudah juga eh, ajak dengan anak-anak, kita Iya, misalkan kalau kita tidak bisa masuk atau apa, kita tetap menemui mereka, kita mengajak ngobrol apa sih yang dimaukan, yang apa ya istilahnya, kemauan mereka itu apa, kayak gimana. Nah, nanti kita berusaha mencari model pembelajaran yang tidak iya, membosankan. Ya itu ya kayak gitu-gitu Bu yang saya lakukan untuk tetap iya, menjaga mereka. sangat inovatif, inovatif sekali ya, Bapak ya. Tetap dijaga komitmennya seperti itu. Siapa yang mendorong dan mensupport komitmen Bapak ini? Adakah yang mensupport? Ya kalau support tentunya teman-teman kan juga support. Ya, Jadi teman-teman misalkan sesama pengajar matematika, karena mereka juga mengalami hal yang sama. Kita kadang itu bertukar pikiran gimana ya anak biar nggak bosen. Kadang kita kasih tes uh, iya, Pak. apa kayak kuis-kuis sederhana kayak gitu lewat kuisis dan sebagainya, atau ya kepala sekolah tentunya juga mendukung, karena kepala sekolah kan juga pengen pembelajaran di sekolah itu berhasil. Jadi misalkan ya lebih mengutamakan kalau pesan-pesannya ke guru itu kalau bisa materi itu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, jadi biar Iya, tidak bagus sekali. membosankan. Jadi Ya gitu. semua lingkungan sekolah itu mendukung, sangat inovatif, terus kreatif, Ya begitulah. sama rekan sejawat itu juga mempunyai integritas yang tinggi, begitu ya Pak ya. Iya Bu. Ya, Ya, jadi Pak Indra tetap dijaga komitmennya itu, kemudian menjalin dengan rekan sejawat, kepala sekolah dengan baik agar saling tetap mensupport, mendukung seperti itu ya Pak ya. iya Bu, kurang lebih seperti itu. Jadi Iya, kan seprofesi tentunya, iya, apalagi kita seorang pemimpin pembelajaran, kita harus pandai-pandai mengelola emosi, memanajemen. iya, Nah, kayak seperti itu kan, apalagi ya kalau menyadari pembelajaran matematika itu memang sulit. Kita dulu sekolah juga pasti merasakan, aduh matematika kok sulit ya dan sebagainya. Itu kita balikkan ke diri kita lagi. Lalu iya, kita sambungkan dengan kodrat zaman, kodrat iya, alam. Nah, jadi kalau dulu kan guru matematika terkenal sangat galak, harus pinter, iya, harus wah pokoknya murid itu takut pokoknya sama guru matematika. Nah, kita coba hilangkan itu. iya, Kita ke anak-anak ya setuju. menuntun lah setidaknya agar mereka itu mau belajar matematika, apalagi dalam keadaan apapun ya, misalkan panas, pas jam-jam pulang atau jam-jam pas mereka
ngantuk. Nah, kita bagaimana mengubah atau harus mengikutkan mereka dalam pembelajaran kita. Ya, setuju Bapak. Bagaimana Pak Indra perasaannya setelah melakukan coaching ini? Ya, perasaan saya lebih lega, Ya, ngobrolnya santai. Saya punya permasalahan pas datang ke Bu Dwi ya. iya, Lalu sekarang sepertinya saya nggak ada masalah. iya Pak. Karena masalahnya kan nggak tahu. Tadi saya bagi dengan Bu Dwi atau enggak, tapi yang jelas kita ngobrol, Ya, akhirnya ketemu solusi. Sudah. ya Pak Indra, tetap semangat, Iya Bu, berkreatif, terima inovatif. kasih. Terima kasih Pak Indra, sampai jumpa lagi ya Pak Indra. Iya Bu Dwi, terima kasih Ya. Bu.